selamat pagi. Pagi, Pak. Cek suara sudah Pagi, masuk. Pak. Suara sudah terdengar atau kurang jelas? Sudah jelas, Benar, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke, kita tunggu 1 menit ya untuk gabung di Zoom meeting hari ini. Oke, silakan materi nanti setelah perkuliahan atau sudah saya upload di Google Classroom dan tugas untuk hari ini. Oke, sambil menunggu yang lain, saya persilakan jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan materi yang minggu lalu, saya persilakan sambil menunggu yang lain. Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Mario, silahkan Mario. Oh ya, Pak. Kemarin dari materi yang berdasarkan penjelasan Bapak sesuai Oke. video, untuk yang angkutan umum ada sejarah angkutan umum di sini berdasarkan sifat operasinya dibagi menjadi 3 ya, Pak. Yang mau saya tanyakan yaitu Pak yang tentang domain fix sama para transit, Pak. Kalau di sini yang domain fix angkutan umum yang harus beroperasi ya Pak, dan juga kalau para transit angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang tetap. Ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan Pak ya. Angkutan umum misalnya di Indonesia ya Pak, ini saya contohkan di Indonesia, kalau angkutan umum kalau menurut saya dia masih kalah dengan yang ojol, misalnya ada taksi, ada ojek online. Terus maksudnya itu kita mengalami kerugian atau tidak Pak? Maksudnya kan kita sudah mahal-mahal dan mendatangkan angkutan umum yang berbasis modern tetapi masih juga kalah sama ojek online. Itu bagaimana solusinya Pak? Oke, sebelum saya jawab, ini bisa dimulai ya. Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Saudara Mario. Oke, saya akan menjawab terkait materi yang minggu lalu ya. Di situ kan terbagi. Kalau para transit kan tidak ada namanya trayek khusus. Kalau contohnya ya, yang lebih realistis kita contohnya di Malang. Nah, di Malang itu kan ada armada 34 angkutan umum ya. Karena kita membahas angkutan perkotaan ya, angkutan umum. Nah, namanya angkutan umum itu Pak, pasti ada trayek. Jadi ada trayek dari A, misalnya dari titik A menuju titik B atau sebaliknya. Nah, terkait pertanyaan Mario, nah makanya kita di perkuliahan hari ini namanya perancangan angkutan. Berarti kita kan nanti mengevaluasi ya. Nanti mengevaluasi itu bagaimana sistem perangkutan atau sistem angkutan massal yang sesuai dengan di negara kita. Nah, nanti bahasan materi hari ini kita akan membahas konsep dasar angkutan umum. Jadi kita mengembalikan konsep angkutan umum itu yang seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan konsep angkutan umum itu kan berarti angkutan umum itu nanti diharapkan yang pertama itu kita bisa mengurangi volume lalu lintas. Jadi yang biasanya kita menggunakan kendaraan pribadi nanti bisa beralih ke angkutan umum. Dengan syarat apa? Kemarin kan sudah saya kasih video ya. Dengan syarat kita mempunyai sistem yang jelas. Kemudian angkutan umum yang murah, kemudian terintegrasi, nyaman. Nah, kita itu menuju ke sana. Jadi kita kan tidak bisa kalau kita istilahnya kalau sistem itu langsung jadi. Jadi kita mengupayakan bagaimana angkutan umum itu diperbaiki secara maksimal. Terkait rugi atau enggak kan nanti kita kan menuju ke sana. Jadi bagaimana nanti di perkuliahan hari ini kita itu tahu bagaimana konsep dasar angkutan umum itu. Nah, kalau yang rugi kan pasti kita kita kan dengan perkembangan zaman itu kan pasti kita nanti mengevaluasi dengan adanya misalnya ojek online ya.
Nah, bagaimana nanti angkutan umum itu kita bisa bersaing dengan ojek online. Jadi, apa yang ada, fasilitas yang ada di angkutan umum kita perbaiki satu persatu. Misalnya dari sisi kenyamanannya. Nah, kalau kita melihat contoh di angkutan umum perkotaan, angkot di Kota Malang itu kan mungkin terkait kriteria nyaman itu kan ada beberapa 9 indikator untuk menilai angkutan umum. Itu dia itu sudah sesuai atau tidak, berjalan baik apa enggak. Ini ada 9 ya, mau dari load factor, kita melihat dari load faktornya. Nah, kalau di masa sebelum pandemi kan pasti load factor itu kan misalnya angkutan umum itu ada 12, maksimal 12 ya. Tapi kenyataannya mungkin dimasuki ada 16 orang. Nah, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kita berupaya kita menciptakan angkutan umum nanti itu yang bagus, yang efisien. Makanya kita belajar dari negara maju. Kita bagaimana kita minimal kita melihat atau mencontoh sistem di negara maju. Kita perbaiki satu persatu, mulai dari sistemnya, kemudian dari tadi kinerjanya. Nah, ini juga isu yang kalau kita berbicara transportasi utamanya angkutan umum itu merupakan isu yang lagi in ya di Kota Malang atau terutama di Indonesia. Nah, dari situ mungkin kita nanti belajar di pertemuan ini ya, hari ini nanti misalnya kalau terputus nanti bisa gabung lagi ya, atau kan hari ini mungkin kayaknya banyak juga ya yang akan saya sampaikan, misalnya di tengah-tengah putus nanti kalau kalian ada jaringannya bagus bisa nanti nyambung lagi ya, gitu ya Mario ya. Ya, Pak. Ada lagi Mario? Cukup, Pak. Saya sudah agak paham, Pak. Oke, saya lanjutkan materi ya Mario ya. Yang lainnya juga boleh bertanya. Kita masuk ke materi dulu ya, nanti di pertanyaan kita diskusi yang santai, yang penting kalian paham. Nanti yang ini kan semester 8 semua atau ada yang semester 6? Semester berapa nih? Terenam, Pak. 6 ya, nanti kan mau menyusun proposal ya. Ya, jadi mungkin yang kalian tertarik di transportasi bisa melihat atau memahami sambil pikir, mungkin kalian menemukan judul yang bisa diajukan sambil nyicil-nyicil daripada nanti kalian keburu-buru bisa menjadi referensi. Oke, saya mulai perkuliahan hari ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, amin. Oke, kita masuk. Oke, sebentar saya share materi hari ini. Saya minta responnya apakah suara ataupun slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya minta silakan di-mute dulu. Saya akan memulai perkuliahan untuk hari ini. Terima kasih. Tadi sudah dibuka pertanyaan dari saudara. Siapa tadi? Mario ya. Hari ini kita akan belajar lagi terkait konsep dasar angkutan umum. Jadi kalau kita melihat di materi, ini kan nanti pertemuan 3 ya, nanti apabila ada materi yang belum tersampaikan, nanti saya sambung di video di YouTube ya. Misalnya ini kan sebenarnya 14 pertemuan ya, tapi materi ini kan banyak sekali. Nah, nanti ada yang kurang-kurang nanti saya berikan di video di YouTube ya. Oke, hari ini kita belajar ke konsep dasar angkutan umum. Jadi konsep dasar angkutan umum yang pertama kita harus melihat dari peraturan atau undang-undang berlaku otomatis, baik kita merencanakan ataupun nanti mengevaluasi. Berarti di situ ada dua konsep. Yang pertama kita melihat dari peraturan atau undang-undang yang berlaku loh ya, yang berlaku saat ini. Kemudian dari aspek teknis kita breakdown satu persatu. Kalau kita melihat
dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum kita pasti melihat di undang-undang. Jadi undang-undang itu kan tertinggi ya. Jadi urutan tertinggi itu undang-undang nomor 22 tahun 2009. Nanti di undang-undang itu kalau kita pelaksanaan secara teknis bisa di breakdown sampai peraturan daerah. Jadi ada undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden PP sampai dengan keputusan presiden. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ juga ada bahasanya. Jadi dari undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Jadi secara spesifik dari undang-undang tersebut ada pasal-pasal yang mengatur terkait angkutan umum dan angkutan massal, serta ada tujuannya seperti apa. Oke, kita breakdown ya. Dari tujuan dari konsep penyelenggaraan angkutan umum yang pertama adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Dan tujuan yang kedua yaitu terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang terakhir, yang ketiga adalah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi ini tertuang di dalam undang-undang ya, saya ambil yang poin yang terpenting atau poin yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui dari sistem kegiatan perpindahan kendaraan orang, barang atau jalan-jalan, kemudian kegiatan yang menggunakan sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, kemudian terkait juga dengan manajemen dan rekayasa. Mungkin tadi rekayasa sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang ikut di hari ini, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di undang-undang itu sudah mengatur bagaimana sistem angkutan umum sampai dengan penegakan hukum apabila ada yang melanggar. Nah, ini pasal-pasal ya, jadi pasal-pasal yang terkait dengan angkutan umum dan angkutan jalan. Di sini nanti saya skip aja ya, nanti bisa dipelajari Google Classroom. Nah, ini angkutan umum massal harus didukung dengan yang pertama mobil bus yang berkapasitas angkutan massal, yaitu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang bersifat massal. Ada lajur khusus, kemudian ada trayeknya di pasal 158 ayat 2 ini, trayek angkutan lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal. Nanti kita melihat, kita nanti juga ada studi kasus, kita mengevaluasi apakah di satu trayek itu misalnya angkutan perkotaan, apakah ada angkutan lain yang berhimpitan dengan angkutan yang lainnya seperti itu, dan angkutan pengumpan. Jadi angkutan pengumpan itu namanya feeder. Nah, ini pasal-pasal ya, saya lanjutkan. Jadi di sini ada prinsip dasar angkutan umum dan massal. Jadi kita harus mengembalikan prinsipnya seperti apa. Tadi yang ditanyakan Mario, bagaimana prinsip-prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yaitu angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder. Jadi pemerintah itu sebagai stakeholder dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pergerakan. Jadi ketika ada pergerakan, kalau di sistem transportasi kan ada 4 pilar ya, ada sistem pergerakan, kemudian sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem kelembagaan. Di sini karena ada kegiatan maka akan timbul mobilitas atau pergerakan. Nah, kebutuhan pergerakan di sini maka harus dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Yaitu menyediakan angkutan umum massal ini. Nah, kita melihat angkutan umum massal atau angkutan perkotaan di Kota Malang itu apakah sudah sesuai dengan standarnya atau memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Nah, kita akan belajar melalui studi kasus ya supaya lebih paham. Jadi pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada asas kelancaran lalu lintas secara keseluruhan. Kemudian prinsip yang kedua apa? Angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah. Bahkan pada rute-rute tertentu kalau memang perlu menguntungkan perlu disubsidi. Jadi ketika ada suatu daerah di situ memang banyak pergerakan atau mobilitas,
kemudian di situ belum adanya angkutan umum, maka perlu adanya perencanaan atau perencanaan angkutan umum di situ. Bagaimana cara merencanakan trayek atau rutenya? Nah, itu nanti ada di slide berikutnya ya. Bagaimana merencanakan rute yang baik, kemudian rute yang efektif. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi program tenaga kerja. Kemudian prinsip keempat adalah pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus paling bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergerakan masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan berarti pemerintah juga harus ikut andil bagaimana menyelesaikan masalah perkotaan. Misalnya di Jakarta ya, karena di Jakarta itu kan jumlah pertumbuhan penduduk itu kan meningkat, bukan hanya dari kelahiran, tetapi juga dari masuk atau migrasi dari kota lain atau dari wilayah lain yang ingin misalnya bekerja di ibu kota seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini ya, di diagram ini atau di ini, konsep pelayanan angkutan umum, yaitu mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menunjang perkembangan kota. Sehingga apa? Sehingga sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan transportasi. Jadi, ketika kita merencanakan atau konsep pelayanan angkutan umum juga harus mempertimbangkan perkembangan kota. Misalnya sekarang juga semakin berkembangnya kota, semakin berkembangnya teknologi, maka ada angkutan online ataupun angkutan-angkutan yang lebih apa istilahnya lebih praktis. Kemudian tujuan dari peranan angkutan umum, tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah penyelenggaraan. Tolong yang itu di mute dulu ya supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik. Ini dalam kurung ya ada aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Karena sifat yang massal, maka keberadaan angkutan umum selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut dapat dibebankan kepada penumpang. Karena sifat massal itu juga maka diperlukan adanya kesamaan di antara para penumpang berkenaan dengan asal dan tujuan. Nah, ini saya mengambil dari bukunya Suharjoko Warpani. Ini tahun 90. Kemudian halaman 170 sampai 102. Jadi kita kembalikan tujuan dan peranan angkutan kota itu sendiri. Sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan kota adalah mengangkut penumpang dibagi ada 3 aktivitas operasional. Mengambil dari bukunya Wells tahun 75 ya, halaman 23. Ada kolektor, ada line haul, dan distribusi. Kalau kolektor apa? Dari wilayah. Jadi kalau kolektor itu adalah dari wilayah permukiman, tersebar luas dan atau tempat kerja dan tempat pembelanjaan. Karakteristik operasinya sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang atau berpenetrasi ke kawasan perumahan. Nah, sifatnya kolektor. Yang kedua ada sifat aktivitasnya atau line haul, yaitu antara wilayah permukiman dan tempat kerja dan tempat perbelanjaan dari kota ke kota. Karakteristiknya bagaimana, Pak? Karakteristiknya operasinya bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan jarang berhenti. Karena melakukan perhentian di tengah-tengah operasi, maka daya tarik dan efektivitas operasionalnya akan berkurang meskipun tentu saja ada beberapa perhentian yang penting dilakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu distribusi, yaitu ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan dan atau wilayah permukiman. Karakteristiknya bagaimana, Pak? Karakteristiknya operasinya melakukan perhentian tetapi tidak terlalu sering. Jadi ini merupakan 3 aktivitas operasional dalam angkutan kota. Jadi ada kolektor, line haul, dan distribusi. Nah, kalau kalian melihat di sini ya, di gambar ini, di sini ada namanya karakteristik dan pola aktivitas angkutan umum. Jadi kalian harus mengetahui karakteristik dan aktivitasnya angkutan umum itu seperti apa. Di sini CBD. CBD itu adalah Central Business District atau yang lebih keren kita sebut dengan pusat kota. Kemudian ini ada pusat kota ya yang warna ini, kemudian di sini ada kawasan industri, kemudian di sini kawasan perumahan atau permukiman. Di sini ada komunitasnya. Ini yang kota ini ada pemberdayaan bis atau halte.
kemudian ada perpindahannya, tempat perpindahannya, interchange-nya di sini. Kemudian yang garis-garis ada koleksi atau distribusi. Kemudian yang garis ini ada pelayanan sirkulasi pusat kota dan ini adalah jalur utama. Jadi di sini adalah jalur utama. Mungkin di sini jalan arterinya ya di sini. Jadi bagaimana nanti dari pola atau aktivitas angkutan umum itu dapat terlayani mulai dari kawasan perumahan, kemudian kawasan pusat kota dan kawasan industri. Misalnya pola pergerakan kita dari perumahan menuju pusat kota, misalnya yang bekerja di pusat kota, atau yang dari kawasan perumahan ke kawasan industri. Jadi konsep dasar angkutan umum ini bisa terlayani semua. Bagaimana? Kemudian nanti kita belajar bagaimana merencanakan rutenya. Rutenya apakah ke sini atau ke sini. Nah, itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang memang harus dibahas ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada load factor ya. Ini saya berikan beberapa ya faktor yang mempengaruhi kualitas. Jadi kualitas operasi angkutan umum ada load factor. Jadi load factor itu perbandingan jumlah penumpang dengan kapasitas duduk. Misalnya load factor 50%, maka jumlah duduk yang kosong adalah setengah dari kapasitas yang ditetapkan. Load factor cenderung tinggi pada jam sibuk. Jadi jam sibuk itu bisa pada waktu berangkat sekolah ataupun pada waktu pulang sekolah, jam-jam puncak. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan frekuensi pelayanan akan menimbulkan kelebihan muatan sehingga tingkat pelayanan menurun. Nah, itu tingkat pelayanannya menurun sehingga apa? Akan menimbulkan penurunan tingkat kepuasan penumpang dan terjadi perpindahan moda. Jadi ketika terjadi penurunan tingkat kepuasan penumpang karena apa? Karena load faktornya itu melebihi dari 50%. Jadi kita kursi atau tempat duduk yang ditetapkan misalnya isinya 12 ternyata diisi 16, maka akan menurunkan tingkat pelayanannya angkutan umum sendiri. Kemudian faktor yang lain adalah waktu tempuh atau rute, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu rute secara utuh dari asal sampai akhir tujuan rute. Jadi berapa waktu yang ditempuh dari misalnya titik kita dari perumahan sampai misalnya ke kampus atau ke tempat kerja. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah frekuensi pelayanan, yaitu jumlah perjalanan kendaraan dalam satuan waktu tertentu. Bagaimana frekuensi pelayanannya? Apakah butuh satu hari berapa kali frekuensi pelayanan? Misalnya angkutan AMD atau AD dilihat dari frekuensi pelayanannya. Apakah memang daerah-daerah itu sudah terlayani semua? Kemudian ada jumlah armada, yaitu jumlah kendaraan yang beroperasi pada satu rute. Bagaimana cara kita menentukan jumlah armada dalam suatu wilayah? Nah, itu nanti kita bahas satu persatu. Jadi di sini hari ini kita membahas konsep dasar angkutan umum itu dulu. Loh, ini sudah tugas ya. Sebelum tugas, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ini kualitas ini nanti di Dirjen ya. Di Dirjen itu perhubungan darat itu ada 9 ya. 9 kriteria yang mempengaruhi kualitas operasi angkutan umum. Dari 9 itu nanti dinilai apakah kualitas angkutan umum itu sudah sesuai enggak. Tadi ada range penilaiannya, apakah dia kategori cukup ataupun malah buruk. Nah, ini ada nanti penghitungan nanti di slide atau di pertemuan berikutnya ya satu-satu, apakah nanti penghitungan bagaimana Pak cara menghitung load factor, bagaimana cara surveinya, kemudian bagaimana cara menghitung waktu tempuh, dan nanti sampai dengan 9 kriteria kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi slide ini mungkin hanya sampai sini ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke tugas ya. Yang kemarin belum saya kasih tugas ya di minggu pertama. Belum, Pak. Oke. Silakan, ini mahasiswanya penuh ya, tapi di sini belum bergabung semua ya. Iya, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya, mungkin Mario atau yang lain. Tidak ada? Octavianus Panar? Tidak ada, Pak. Alan?
Kalau Pak mau tanya Pak, kalau untuk absennya ini gimana ya? Absen hari ini ya? Siapa itu yang tanya itu? Eh, Martin Bella Putra Pak. Itu kan nanti ada ya di kolom sebelah kanan itu ya. Sebelah kanan ini kan ada partisipan. Ini 35 orang. Saya print screen dulu ya. Yang Iya mengikuti Pak. hari ini. Silakan dihidupkan kameranya bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Sudah ya, saya screenshot untuk hari ini. Nama sudah sesuai dengan di siap NB. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kolom kedua, baris kedua. Sudah, saya press screen. 1, 2, 3. Oke, sebelum saya akhiri, saya berikan oleh-oleh tugas ya. Karena saya belum memberikan tugas, saya share lagi tugas tadi yang belum saya jelaskan. Oke, tugasnya simpel ya. Tugas individu. Jadi individu dikerjakan sendiri ya. Perkembangan kota secara historis itu menunjukkan bahwa terjadi hubungan secara signifikan antara ukuran kota dan arah perkembangan kota dengan ketersediaan sistem transportasi terutama angkutan umum atau angkutan massal yang kita bahas hari ini. Oke, angkutan umum yang diinginkan oleh masyarakat tadi sudah saya jelaskan. Mario juga bertanya tadi yang di depan adalah yang aman, nyaman, dan murah, serta tak lupa ramah lingkungan. Tapi pada kenyataannya angkutan umum di Indonesia masih jauh dari harapan. Jadi ada beberapa permasalahan angkutan itu banyak yang terjadi di Indonesia permasalahannya. Oke, tugasnya adalah yang pertama adalah buatlah paper atau makalah yang terkait permasalahan angkutan umum tersebut disertai bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, lengkapi ketika kalian menemukan artikel itu, silakan kalian nanti dilengkapi dengan dokumennya ya atau buktinya. Jadi ketika kalian membuat paper itu nanti dilengkapi dengan misalnya saya menemukan artikel permasalahan di kota, misalnya di kota Malang ataupun di luar kota Malang. Kemudian dikumpulkan minggu depannya 1 minggu jam 12 malam. Silakan dikumpulkan di slot yang berada di Google Classroom. Jadi jangan di email atau dikirim di komentar. Nah, nanti sudah saya siapkan slotnya itu ada di Google Classroom. Silakan kalian mengumpulkan. Ketika kalian mengupload, pastikan uploadan itu sudah terupload sempurna. Oke, silakan dibaca, dipahami bagaimana tugasnya untuk hari ini. Saya kira waktu seminggu cukup lama ya untuk mengerjakan tugas ini. Bahkan dikerjakan baik-baiknya supaya kalian memahami apa yang saya jelaskan di pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, silakan. Pas, Pak. Untuk sementara Pas, tidak Pak. ada. Paham ya maksudnya? Nanti silakan dilihat, dibaca lagi materi, selalu saya taruh di Google Classroom ya. Baik, Pak. Oke, paham ya untuk tugas hari ini? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Berarti berakhir perkuliahan hari ini. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan. Itu kuliah sambil tidur, paham ya, Yohanes ya? Nanti kamu ketiduran ya?
Paham ya kira-kira ya? Ya Pak, siap Pak. Yohanes, awas John. Itu nanti kalau ketiduran saya nggak tanggung jawab loh ya. Kalau nggak ada di absen ya. Tadi udah selesai. Terus juga mau tidur itu Pak. Baru bangun apa mau tidur ya? Enggak Pak, udah selama tadi perkuliahan saya ikuti Pak. Cuma pas sudah kan mau Oke ya, tugas. nanti saya lihat Johannes Joviadi, nanti bagaimana tugasmu? Apakah bisa menangkap yang saya terangkan? Jadi saya bisa melihat dari gaya menulisnya, itu kalian lihat teman atau kalian dikerjakan sendiri. Silakan dikerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Karena apa modal di perancangan angkutan umum nanti ini banyak ya kakak-kakak tingkat kalian yang mengambil angkutan umum, jadi bisa diperhatikan atau sebagai bahan referensi materi ketika nanti misalnya saya ingin angkutan umum perkotaan ataupun antar kota, ini bisa sebagai dasar ketika menghitung bagaimana menghitung kualitas ataupun kinerja angkutan umum, kalian lebih paham gitu ya. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan selain Mario, mungkin yang aktif ya. Mario kayaknya semester kemarin ini ngulang apa enggak nih Mario? Sudah Pak, jangan ulang Pak. Enggak ngulang ya. Saya harapkan nanti ini kan sudah semester mau akhir-akhir ya, dipersiapkan untuk proposalnya. Silakan nanti misalnya, oh Pak saya tertarik dengan dunia transportasi atau terkait transportasi, nanti bisa silakan kalian konsultasi ke saya ataupun dengan Pak Sadila, mungkin bisa dikonsultasikan, ditanyakan, tidak apa-apa gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Karena di sini saya lihat banyak ya peminatnya, ada 50 lebih ya, atau mungkin ada kelas selain kelas saya ya. Belum tahu Pak. Nggak tahu ya. Ini sudah Ya. 50 nih. Saya lihat di Google atau di Siap NG ini yang daftar sudah mentok 50. Dan nanti saya harapkan semua kalian yang mengikuti perkuliahan hari ini jangan sampai mengulang ya. Silakan tugas dikumpulkan, jangan mengulang lagi. Nanti saya bosen lihat wajah-wajah yang nggak lulus-lulus ini ya. Iya Pak. Oke, jangan ketawa itu. Siapa itu? Erwin itu. Martin Bel Putra Pak. Oke ya. Martin Bel Putra kata. Dari sini pokoknya santai, materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan. Ketika nanti saya tutup ada pertanyaan, silahkan di Google Classroom ditanyakan. Jangan tulis absen ya. Nama, NIM nggak perlu ya. Tolong diberitahu yang lainnya. Tidak perlu menulis nama NIM di Google Classroom, itu nambah-nambahi kolom komentar ya. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak pertanyaan boleh saya tutup ya. Oke. Iya Pak, pas. Oke, terima kasih. Semoga hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian dalam kondisi yang sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk perkuliahan melalui Zoom hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, semangat ya. Iya Pak. Ya Pak.